Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Nurdi, Sarjana Agama Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, serta segenap sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah, Siman Sekaran, Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya Amilatul Husna, Prodi PAI semester 5A, akan membahas tentang pendidikan Islam masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang riwayat hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 570 Masehi. Dan Nabi Muhammad wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 264 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang termasuk anggota Bani Hashim, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab dari Bani Zuhruf. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah dia menikahi Aminah. Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh bernama Halimah Sa'diyah hingga berusia 4 tahun. Setelah itu, kurang lebih 2 tahun, dia berada dalam asuhan ibu kandungnya. Karena pada usia 6 tahun itu, ibunya meninggal dunia. Selanjutnya, yang mengasuh dan membimbing Nabi Muhammad beralih kepada kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian kakeknya juga meninggal dunia. Dengan keadaan ini, maka tanggung jawab beralih kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan di zaman Rasulullah itu ada 2. Yang pertama, pendidikan Islam di Mekah, dan yang kedua, pendidikan Islam di Madinah. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pendidikan Islam di Mekah. Sebelum Nabi Muhammad memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah telah mendidik dan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna melalui pengalaman, pengenalan, serta perannya dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Rasulullah mampu menemukan mutiara-mutiara Ibrahim yang sudah tenggelam dalam lumpur budaya masyarakatnya. Di antara tradisi yang terdapat dalam masyarakat yang merupakan warisan Ibrahim adalah tradisi berkholwat dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan bertapa dan berdoa mengharapkan diberi rezeki dan pengetahuan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan kholwat untuk mendapatkan petunjuk dan kebenaran dari Tuhan. Pendidikan yang berlangsung di Mekah atau sebelum hijrah dapat diketahui melalui yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Yang ketiga, sasaran, yakni peserta didik. Yang keempat, tenaga pendidik. Yang kelima, metode dan pendekatan pembelajaran. Yang keenam, lembaga pendidikan. Yang ketujuh, pembiayaan dan fasilitas pendidikan. Dan yang kedelapan, evaluasi dan lulusan pendidikan. Pendidikan di zaman Rasulullah yang kedua, yaitu pendidikan Islam di Madinah. Periode pendidikan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Mekah. Jika pada periode Mekah pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanaman akidah dan yang berkaitan dengannya, maka pada periode Madinah lebih menekankan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik. Dalam hal ini, tujuan pendidikan Rasulullah pada periode Madinah adalah pendidikan pribadi kader Islam yang diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Secara geografis, Madinah terletak di daerah Hijaz, bagian dari semenanjung Arab yang terletak di antara dataran tinggi Najd dan daerah pantai Tihamah. Di daerah ini terdapat 3 kota utama, yaitu Taif, Mekah, dan Madinah itu sendiri. Terletak 275 km dari Laut Merah, Madinah berada di sebuah lembah yang subur.
Di sebelah selatan kota itu berbatasan dengan Bukit Air, di sebelah utara dengan Bukit Uhud dan Sur, dan di sebelah timur dan barat dengan gurun pasir. Bila turun hujan, lembah itu menjadi tempat pertemuan aliran-aliran air yang berasal dari selatan dan Harrah sebelah timur. Situasi dan kondisi kota Madinah selanjutnya memberikan pengaruh yang signifikan dalam bidang pendidikan. Di antaranya, yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Yang ketiga, sasaran, yakni peserta didik. Yang keempat, tenaga pendidik. Yang kelima, metode dan pendekatan pembelajaran. Yang keenam, lembaga pendidikan. Yang ketujuh, pembiayaan dan fasilitas pendidikan. Yang kedelapan, evaluasi dan lulusan pendidikan. Pembahasan yang ketiga yaitu lembaga pendidikan Islam di zaman Rasulullah SAW. Lembaga pendidikan Islam yang dimaksud adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan. Di zaman Rasulullah, tempat berlangsungnya pendidikan Islam diantaranya yang pertama di rumah. Mahmud Yunus mengatakan bahwa tempat pendidikan Islam yang pertama dalam sejarah pendidikan Islam adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Disinilah Nabi Muhammad mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya. Di sini pula Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada pengikut-pengikutnya, menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam dan menanyakan hal-hal yang bersangkut paut dengan agama Islam. Lembaga pendidikan Islam pada zaman Rasulullah yang kedua yaitu masjid. Pendidikan dalam Islam erat sekali hubungannya dengan masjid. Kaum muslimin telah memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan sebagai lembaga pendidikan keagamaan di mana dipelajari kaidah-kaidah Islam, hukum-hukum agama, dan sebagainya. Masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah adalah Masjid Quba di luar kota Madinah. Di masjid inilah Nabi Muhammad memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya mengenai masalah keagamaan dan keduniaan. Lembaga pendidikan Islam pada zaman Rasulullah yang ketiga yaitu Kutab. Kutab yakni tempat sekolah anak-anak sudah ada di negeri Arab sebelum datangnya Islam, namun belum dikenal secara luas. Kutab ini awalnya sebagai tempat belajar menulis dan membaca. Setelah Islam datang, Kutab dijadikan sebagai tempat mengajarkan Al-Quran dan agama, di samping sebagai tempat menulis dan membaca. Terima kasih, cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.